Ada apa yang telah gagal, sehingga matanya tidak bisa melihat dua cawan yang masih utuh berdiri tegak di belakangnya. Dan yang lebih menyakitkan, salah satu dari dua cawan yang masih utuh itu adalah dirimu. Kehadiranmu yang begitu terang, seimbang, dan penuh kasih justru menyoroti luka-lukanya. Auramu yang selaras dengan The Hierophant dan Three of Pentacles membuatnya semakin sadar akan kekosongan di dalam dirinya. Ia tahu kamu membawa energi kebijaksanaan, keteraturan, dan harmoni. Namun, alih-alih langsung merasa terangkat, ia justru semakin menyadari bahwa dirinya masih rapuh, masih tertinggal jauh, dan masih belum siap. Itulah sebabnya kehadiranmu bagai pedang bermata dua. Kamu menyembuhkan, tapi sekaligus juga menyakitkan, karena kamu membuatnya melihat kebenaran yang selama ini ia coba hindari. Ketika sebuah jiwa tersesat terlalu jauh dari jalurnya, terkadang semesta tidak tinggal diam. Ada titik tertentu di mana campur tangan dari atas perlu turun. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan mengembalikan keseimbangannya. Dan inilah yang sedang dialaminya sekarang. Kelumpuhan yang ia rasakan, perasaan tidak bisa bergerak maju, bukanlah nasib buruk atau kutukan. Itu adalah intervensi dari semesta. Kartu The Hanged Man muncul sebagai simbol jelas. Ia sedang digantung. Namun perlu dipahami, ia tidak digantung secara kebetulan. Semesta dengan sengaja menempatkannya dalam posisi itu, memaksanya berhenti berlari, berhenti melawan arus, dan berhenti terus-menerus berusaha mengendalikan apa yang sebenarnya di luar jangkauannya. Dalam posisi ini, ia tidak bisa bergerak maju, tapi juga tidak bisa mundur. Ia dipaksa untuk berada dalam keadaan pause, jeda total, agar mau menyerah pada alur kehidupan dan masuk dalam ruang refleksi. The Hanged Man mengajarinya bahwa terkadang kebijaksanaan terbesar tidak datang dari berjuang keras, melainkan dari diam dan melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Dan inilah yang sedang terjadi. Selama masa gantung ini, ia perlahan akan mulai melihat segalanya dari sudut pandang terbalik. Hal-hal yang dulu ia kira benar, bisa saja ternyata salah. Penyesalan yang selama ini ia ratapi akan terlihat bukan sebagai hukuman, melainkan pelajaran. Ia akan mulai menyadari sumber dari semua ketidakseimbangannya. Mengapa ia terlalu terpaku pada masa lalu, mengapa ia sulit maju, dan mengapa ia merasa tidak layak untuk seseorang seperti kamu. Masa ini bisa disebut sebagai periode inkubasi spiritual. Sama seperti ulat yang harus berdiam di dalam kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu, ia pun sedang dimasukkan semesta ke dalam ruang isolasi kosmik. Tujuannya sederhana tapi penting. Reset. Semesta sedang mengatur ulang seluruh sistemnya. Kamu mungkin merasa dijauhkan darinya. Dan benar, itu memang disengaja. Namun bukan karena semesta ingin menghukummu atau memutus ikatan, melainkan karena ia perlu diperbaiki terlebih dahulu. Energi yang kamu bawa terlalu besar, terlalu murni, dan terlalu selaras, sehingga ia harus dipoles ulang agar cukup layak berdiri di sisimu. Proses ini menuntutnya untuk menemukan keseimbangan yang hilang, energi temperance yang dulu terbalik di dalam hidupnya. Dan itu hanya bisa ia dapatkan lewat keheningan, kesendirian, dan pengasingan batin. Ia harus belajar berdamai dengan dirinya sendiri, menerima masa lalunya, dan menemukan titik tengah yang stabil sebelum bisa benar-benar mendekatimu. Setiap jeda kosmik selalu punya tujuan. Tidak ada keterlambatan yang sia-sia. Begitu ia mendapatkan pencerahan dari The Hanged Man, sebuah pintu baru akan terbuka. Dan inilah hadiah besar yang menantinya. Kartu Ace of Pentacles. Bayangkan sebuah koin emas yang turun dari langit. Sebuah simbol peluang baru yang nyata, solid, dan membumi. Tidak lagi sekadar fantasi atau gairah sementara, tapi sebuah awal yang bisa menjadi fondasi hubungan jangka panjang. Ace of Pentacles adalah janji tentang stabilitas, tentang komitmen, tentang sesuatu yang bisa dibangun dari nol, dengan dasar yang kokoh. Namun untuk menerima hadiah itu, ia tidak bisa lagi membawa semua bagasi emosinya. Disinilah ujian terakhir menantinya, digambarkan oleh kartu The Fool.
The Fool adalah energi awal yang polos, seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada beban masa lalu, tidak ada ketakutan, hanya keyakinan penuh untuk melangkah ke depan. Ia ditantang untuk melepaskan semua luka dari Five of Cups, semua keraguan dari Two of Swords, dan semua ilusi dari Seven of Cups. Ia harus berani melompat dari tebing ke petualangan baru dengan hati yang bersih. The Fool mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang yakin akan hasil akhirnya, melainkan tentang percaya pada perjalanan itu sendiri. Inilah yang harus ia pelajari, bahwa untuk bisa bersama denganmu dalam energi yang sehat, ia harus berani menjadi baru, siap menghadapi perjalanan suci tanpa lagi dibebani hantu-hantu masa lalu. Dan inilah potensi terbesarnya, jika ia mampu melewati masa gantungnya, menerima pencerahan, meraih koin emas Ace of Pentacles, dan melompat dengan keberanian The Fool, maka sebuah awal baru yang suci dan membahagiakan bisa terwujud. Sebuah hubungan yang bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang fondasi nyata yang stabil, seimbang, dan penuh makna.